Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Amjad Syukur, bisa dipanggil Pak Amjad. Di sini Bapak menggantikan Pak Yoga dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkatan kelas 11 dan kelas 12. Mungkin Bapak akan memaparkan beberapa biodata diri Bapak terlebih dahulu, yaitu dimulai dari alamat Bapak. Alamat Bapak berasal dari Cikoneng. Kemudian riwayat pendidikan Bapak yang pertama tingkatan SD, Bapak bersekolah di SDN 1 Cikoneng. Lalu tingkatan SMP, Bapak melanjutkannya di MTSN 9 Ciamis. Lalu Bapak melanjutkan kembali tingkat SMA di MAN 2 Ciamis. Dan Bapak melanjutkan lagi pada tingkatan perguruan tinggi, yaitu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan Bapak mengambil jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Lalu alhamdulillah pada tahun 2020 Bapak melanjutkan kembali studi Bapak dalam program magister atau S2 di IAID Ciamis dengan jurusan pendidikan agama Islam, yaitu mata pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya bersama saya sendiri. Bapak mungkin akan menjelaskan beberapa hal mengenai pendidikan agama Islam. Apa itu esensi dari pendidikan agama Islam? Yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu merupakan sesuatu yang harus kita capai, harus kita miliki sebagai akademisi atau sivitas akademisi dalam melakukan pembelajaran. Pendidikan itu perlu dimiliki, perlu ditempuh. Maka dalam Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang artinya bacalah. Di sana terdapat beberapa tafsiran tentang Iqra tersebut, yaitu yang pertama ada yang mengatakan itu bacalah, hanya bacalah saja. Mungkin kita seperti halnya baca buku, baca koran, baca komik. Dan kedua, makna Iqra tersebut bisa dimaknai sebagai kita melihat alam, kita melihat alam semesta, kita melihat ciptaannya, itu merupakan Iqra. Kenapa dikatakan Iqra? Karena kita sudah mempelajari alam, dan itu diperintahkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran Al-Alaq ayat 1. Lalu yang kedua ada agama, ya. Dari PA itu tadi pendidikan, sekarang agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua suku kata. Yang pertama A itu tidak, gama itu hancur. Jadi kalau disatukan itu memiliki makna apabila kita beragama atau kita memiliki kepercayaan, baik itu agamanya, menurut definisi tersebut bahwa kita tidak akan hancur. Dan maksud hancur itu bukan hancur lebur seperti longsor, rumah rusak, bukan seperti itu, tapi hancurnya itu hancur dalam hal moral mungkin. Yang selanjutnya Islam. Islam itu berasal dari beberapa dasar kata. Yang salah satunya itu berarti selamat. Kenapa selamat? Karena pada masa itu pada masa jahiliyah contohnya pada masa Nabi Muhammad SAW,
Pada masa jahiliyah itu salah satu contohnya bahwa perempuan itu apabila melahirkan anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup karena tidak mau memiliki anak perempuan, yang menurut kepercayaan kafir Quraisy tersebut bahwa anak perempuan itu sebuah aib bagi keluarganya. Maka turunlah Nabi Muhammad beserta ajarannya yang melanjutkan tonggak perjuangan para nabi terlebih terdahulu seperti Nabi Adam, perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Musa sampai perjuangan Nabi Isa yang terakhir ya. Maka dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyelamatkan umat Islam ya, umat manusia dalam kebodohan yang bisa dikatakan kebodohan dalam sifat moral, akal dan lainnya. Jadi pendidikan agama Islam ini bisa dipersingkat bahwa pendidikan agama Islam ini atau fungsi atau tujuan dari pendidikan agama Islam ini untuk menjadikan siswa dalam segi lingkungan sekolah bermoral atau memiliki akhlakul karimah. Seperti itu mungkin ya penjelasan sedikit penjelasan tentang pendidikan agama Islam. Mungkin demikian perkenalan atau pertemuan pertama kita kali ini. Selanjutnya pada pertemuan kedua dan selanjutnya Bapak akan melanjutkannya mungkin di classroom. Bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF, bisa berupa Word dan lainnya mungkin ya. Nanti mungkin akan ada juga evaluasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.